Lokasi KRI Nanggala 402 telah terdeteksi berada di kedalaman 838 meter. Dari keterangan KSAL Yudo Margono, KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian. Berdasarkan temuan tersebut, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pun mengatakan bahwa seluruh awak kapal KRI Nanggala dinyatakan gugur. Duka saat ini menyelimuti tidak hanya keluarga, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Seperti apa media nasional melihat tragedi tenggelamnya KRI Nanggala? Kita akan bahas pada malam hari ini dari perspektif editorial view. Saya sudah bersama dengan Mas Revolusi Riza, Wapemret dari CNN Indonesia TV, dan juga ada Mas Elvan Dhani, wapemretdetik.com. Selamat malam Mas Revo dan juga Mas Elvan. Selamat malam Reinhardt. Baik, tentu kita semua berduka ya, Mas Revo dan juga Mas Elvan, atas tenggelamnya KRI Nanggala, dan juga tadi sudah dinyatakan oleh Panglima bahwa seluruh awak kapal dinyatakan gugur. Mas Revo, sejak awal CNN Indonesia TV khususnya kita menaruh perhatian besar ketika pada hari Kamis yang lalu mendengar kabar KRI Nanggala hilang kontak, sampai kemudian hari ini kita kawal terus dinyatakan sudah gugur. Dari peristiwa ini Mas Revo, apa yang kita potret Mas sebagai media melihat tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402? Ya Reinhardt, terima kasih. Ini memang ini adalah duka buat kita semua gitu ya, duka buat bangsa Indonesia karena kita kehilangan 53 prajurit TNI Angkatan Laut ya, prajurit terbaik yang kita punya. 3 tahun lalu CNN Indonesia itu pernah mengangkat bagaimana pelatihan untuk awak kapal selam gitu. Jadi tidak mudah untuk menjadi awak kapal selam itu. Kita bayangkan aja kalau misalkan kita berada dalam kapal selam gitu, kita berada dalam ruangan sempit yang ketemunya mungkin hanya itu saja selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu ya, ruangan yang sempit, dan kemudian kita tidak bisa melihat luar kecuali melalui periskop gitu kalau harus naik. Tapi ketika ada di kedalaman, maka ya kita hanya bisa berbekal ketelitian mendengar suara-suara sonar gitu. Jadi untuk menjadi awak kapal selam itu nggak mudah gitu. Butuh orang-orang yang memiliki mental yang kuat, memiliki psikologis yang kuat. Kalau tidak justru akan menimbulkan tekanan-tekanan psikologis yang sangat luar biasa di dalam kapal. Kemudian juga harus menghadapi kompresi, daya tekan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ketika kita kehilangan 53 awak kapal, ini adalah sebuah kehilangan besar tidak hanya buat TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh bangsa Indonesia, Reinhardt. Oke, baik Mas Revo, saya ke Mas Elvan. Mas Elvan, seperti apa melihat tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402? Kita tahu bahwa rasa sedih dan juga duka itu disampaikan oleh banyak pihak ya, tidak hanya sejumlah tokoh, tapi juga masyarakat di media sosial juga demikian menyampaikan duka yang mendalam. Bagaimana kita memotret dari kemudian peristiwa sampai hari ini dinyatakan bahwa sudah gugur awak kapal KRI Nanggala, Mas Elvan? Ya Reinhardt, memang tenggelamnya KRI Nanggala 402 itu adalah duka yang mendalam untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Kita tahu kapal selam ini sebetulnya adalah salah satu kapal selam yang sangat disegani di Asia ya, di Asia Tenggara. Karena kapal selam ini punya kemampuan untuk menembakkan 4 torpedo dalam satu kali waktu ke 4 tujuan yang berbeda. Jadi ini salah satu yang teknologinya meskipun tua sebetulnya sangat dikagumi gitu, disegani. Dan terlebih lagi kehilangan kita yang sangat mendalam adalah 53 awak yang tentunya adalah orang-orang yang sangat berpengalaman gitu. Jadi kalau dari semua TNI, ini bisa jadi para awak kapal selam ini adalah mereka-mereka yang punya psikologi mental yang paling kuat. Karena terkadang mereka itu harus berada di dalam air, di dalam kedalaman itu selama 24 jam dan baru keluar lagi. Dan yang mereka lihat ya cuma mesin-mesin itu saja. Dan untuk melatih orang-orang yang hebat seperti ini, itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Reinhardt, kalau dilihat mereka pendidikannya juga tinggi-tinggi, sekolahnya juga banyak di luar negeri. Jadi kita kehilangan bukan saja kapal yang segani, tapi juga pahlawan-pahlawan yang sebenarnya orang-orang hebat, masih muda, hebat, dan mereka sebenarnya orang-orang yang layaklah mereka mendapatkan gelar pahlawan. Karena itu mereka kemudian akan mendapatkan kenaikan pangkat. Saya kira dari kejadian ini kita harus belajar banyak, Reinhardt, jangan sampai
ada lagi para orang-orang hebat yang kemudian harus meninggal gitu, menjadi gugur di dalam pelatihan, sementara mereka sebenarnya masih panjang masa depannya dan mereka sebenarnya calon para pemimpin bangsa sebetulnya. Karena itu sekarang sudah waktunya untuk pemerintah harus mengevaluasi total, terutama alutsista kita. Karena kalau ini kan seperti tadi Reinhard paparkan juga, ini bukan kecelakaan bukan tenggelamnya kapal yang pertama kali di Indonesia ya kan. Ya. Dan ini jangan sampai terulang lagi. Kita kehilangan taruna-taruna bangsa itu lebih penting daripada kita kehilangan anggaran yang besar untuk memberi alutsista yang lebih baik, Renhat. Oke, nanti kita akan juga bahas soal alutsista. Tapi saya mau ke Mas Revo lagi. Mas Revo, dari awal kita menaruh perhatian besar ya, Mas, terhadap dari awal kemudian kita dengar bahwa ada insiden hilang kontak, kemudian kita pakai treatment breaking news sampai kemudian hari ini kita juga dengar bersama ada kehilangan dinyatakan gugur begitu 53 awak kapal selam dari KRI Nanggala ini. Nah, melihat kesedihan yang luar biasa ini seperti apa Mas Revo? Kita sebagai media ada duka cita yang mendalam dari bangsa Indonesia atas kehilangan dari 53 awak kapal ini dan juga tenggelamnya KRI Nanggala. Ya, ini memang duka yang sangat luar biasa lah ya buat kita. Karena kita dalam sekali insiden kita kehilangan 53 prajurit terbaik dari TNI Angkatan Laut itu. Nah, dari peristiwa ini tentu kita harus menarik sebuah pelajaran bahwa apa yang harus kita perbaiki ke depan supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak ulang lagi gitu ya. Bagaimana kita mengevaluasi alutsista, mereview kembali alutsista yang sudah berumur, kemudian bagaimana perlengkapan penunjangnya, termasuk bagaimana kalau misalkan mitigasi jika terjadi insiden semacam ini. Kita menarik banyak pelajaran di sini, salah satunya adalah kita tahu KRI Nanggala ini sudah cukup berumur gitu ya, buatan tahun 77 dan dibeli oleh Republik Indonesia tahun 81. Dan artinya sudah berumur 43 tahun, sekitar 43 tahun ya. Sementara dalam beberapa literasi yang kita baca bahwa kapal selam itu memiliki masa pakai gitu ya, masa pakai 29 tahun idealnya gitu, maksimal 29 tahun. Artinya ini sudah cukup berumur. Tanpa mengesampingkan duka yang sedang kita alami, tentunya ada beberapa hal ya selain usia, kemudian bagaimana kita harus menyediakan peralatan-peralatan pandu untuk kapal-kapal selam ini, sehingga ketika terjadi setiap kali pelayaran diketahui secara pasti di mana gitu dan bagaimana kondisinya, sehingga kalau terjadi insiden bisa lebih cepat diketahui. Kemudian hal lain misalnya ketika kemarin terjadi insiden, kita di satu sisi ada solidaritas luar biasa dari negara-negara sahabat yang mengirimkan banyak bantuan ke kita, itu layak kita apresiasi. Tapi di sisi lain tentunya kita harus meningkatkan kemampuan dari negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Jika terjadi insiden, maka kita harus mampu mencarinya dan menyelamatkan dari awak-awak kapal yang ada. Jadi ketika kita mendapatkan bantuan, di satu sisi ini menunjukkan solidaritas, tapi di sisi lain ini menunjukkan ada sesuatu yang mungkin masih harus kita tingkatkan gitu, dari kemampuan dari negara kita. Oke, baik. Jadi sekarang kemudian juga sudah mulai sejumlah kalangan yang mendesak untuk segera dilakukan modernisasi alutsista Indonesia melihat momentum tenggelamnya KRI Nanggala 402. Tapi kemudian yang juga seringkali menjadi problem klasiknya ini, Mas Revo dan juga Mas Revo, adalah soal anggaran ya. Bagaimana kemudian kita melihat atau mendorong agar kemudian ada modernisasi alutsista, tapi di sisi lain juga ada sejumlah kendala seperti anggaran misalnya yang kemudian seringkali menjadi alasan peremajaan atau perawatan maintenance alutsista kita itu atau modernisasi itu sulit untuk dilakukan. Itu seperti apa? Apa yang kemudian pemerintah harus segera merespon secara dewasa untuk ke depan terkait dengan alutsista kita? Tapi dijawabkan nanti Mas Revo dan juga Mas Revan. Kita break dulu, kami akan segera kembali.
Anda kembali di Newscast, kita masih memotret dari perspektif media terkait dengan tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 bersama dengan Mas Revo, Wapemret CNN Indonesia TV, dan juga Mas Elvan, Wapemret dari Detik.com. Sekali lagi tanpa mengenyampingkan kemudian duka cita yang kita rasakan atas kehilangan dari prajurit TNI Angkatan Laut yang dinyatakan gugur oleh Panglima TNI, tentu di saat yang bersamaan juga sejumlah kalangan mendesak agar dilakukannya modernisasi, mengevaluasi kembali alutsista milik kita. Sebelum saya ke Mas Revo dan juga Mas Elvan lagi, kita coba dengarkan apa pernyataan Menhan Prabowo ketika konvers di Bali yang sempat menyatakan akan mendorong adanya evaluasi ataupun modernisasi alutsista Indonesia. Masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra, darat, laut, dan udara. Kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Ya, saya ke Mas Elvan terlebih dahulu. Mas Elvan, tadi sudah kita dengar ya bahwa Menhan juga mengakui bahwa kita perlu melakukan peremajaan terhadap alutsista. Seringkali karena keterpaksaan kemudian tetap digunakan. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau bicara soal alutsista, memang sekarang banyak pihak mendorong soal itu, tapi kemudian yang menjadi problemnya seringkali adalah soal anggaran. Bagaimana Mas Elvan melihat soal problem peremajaan alutsista ini yang seringkali setelah ada tragedi baru ada muncul isunya evaluasi alutsista kita? Ya, Reinhard, betul. Jadi isu yang namanya ini ya alutsista baruan alutsista itu selalu muncul ketika setelah ada seperti ini ya, setelah ada duka seperti ini. Mestinya ini tidak boleh terjadi ya. Dan dalam pengalaman saya selama ini pembaruan alutsista ini memang seperti masih sejauh cita-cita kalau untuk kita ya. Jadi ada upaya untuk melakukan itu, memang kemudian ada pembelian alutsista baru, alutsista ya, tapi kemudian beberapa yang dibeli ternyata adalah bekas dari negara lain. Tentu itu karena pertimbangan anggaran, betul sekali tadi Reinhard sampaikan. Nah sekarang menurut saya lebih baik pembelian itu fokus kepada barang baru gitu, meskipun mahal. Tapi tentu pada akhirnya nanti dengan biaya perawatan dan lain-lain itu jauh lebih murah ketimbang seperti ini gitu. Misalnya kemudian ada kapal yang sudah tua, tentu perawatannya lebih mahal gitu. Meskipun kapal Nanggala ini dijelaskan oleh TNI bahwa kondisinya baik ketika dia akan diberangkatkan ya kan. Tapi tentu usianya yang sudah cukup tua juga kan jadi sorotan juga. Karena itu sekarang menurut saya waktunya gitu kita itu melakukan pembaruan di alutsista, melengkapi kekurangan kita juga. Karena kapal selam ini Reinhard yang kita miliki itu kan antara 4 atau 5 ya. Sedangkan kita kan negara kepulauan yang sangat luas. Idealnya kita itu banyak pakar yang bilang minimal kita punya 12 kapal selam gitu. Ini sangat sedikit kita. Belum lagi kapal-kapal kita juga belum banyak. Saya kira mungkin ini harus menjadi fokusnya Prabowo. Kalau Prabowo kemarin sudah bicara seperti itu ya kan, ketika ada kabar kapal Nanggala tenggelam, Prabowo konferensi pers, pernyataan pertamanya adalah pembaruan alutsista. Jadi sekarang Pak Prabowo harus membuktikan gitu bahwa ucapannya itu harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi taruna-taruna bangsa ini yang kemudian menjadi gugur di dalam tugas gitu Reinhard. Oke baik, Mas Revo, soal modernisasi alutsista, seberapa mendesak ini kemudian harus menjadi perhatian negara ya? Tidak hanya kemudian kita bicara karena momentum tenggelamnya KRI Nanggala, tapi seharusnya memang sudah sejak lama. Bagaimana Mas? Ya, memang kalau misalkan kita melihat cara ini bahwa seberapa mendesak kita perlu melakukan peremajaan alutsista, jawabannya pasti sangat mendesak gitu ya. Kita beberapa kali berdiskusi dengan personil TNI gitu ya, baik TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Laut, untuk
Angkatan Laut misalnya tidak hanya kapal selam, tadi Mas Elvan juga menyampaikan bahwa untuk secara geopolitik sebenarnya untuk negara kepulauan seperti Indonesia ini kita butuh tidaknya 12 kapal selam. Sementara kita punya kemarin ada 5 ya, ada KRI 401 Cakra, KRI 402 Nanggala, kemudian ada KRI 403 Nagapasa, kemudian ada KRI Ardo Dedali, dan terakhir itu kan KRI Alugoro. Nah sekarang KRI Nanggala sudah dinyatakan sabsang, ya, karam, jadi kita punya 4. Tinggal 4. 4 dengan posisi 1 KRI Cakra yang seusia dengan KRI Nanggala, dan 3 yang relatif baru yang dibeli dari Korea, dan 1 dibuat sama joint operation dibuat di PT PAL ya di Surabaya itu. Jadi nanti punya kapal selam tinggal 3 baru dan 1 cukup berumur. Masih kurang 8 itu kalau kapal selam. Sementara kapal-kapal laut yang lain kita juga masih kurang gitu untuk menjaga perairan Indonesia seluas ini. TNI AL juga masih kurang. Kemudian belum lagi angkatan udara gitu ya. Pesawat-pesawat kita kan juga skuadron juga sangat terbatas. Pesawat Sukhoi dan F-16 kita relatif paling baru Sukhoi, ya, tapi Sukhoi pun sudah usianya sudah lebih dari 10 tahun gitu ya. Jadi artinya perlu ada permajaan banyak di alutsista kita. Tapi masalahnya lagi-lagi anggaran. Kapal selam itu satu pembelian 4,5 triliun harganya. Saya pernah masuk dalam KRI Nagapasa, dan di KRI Nagapasa itu ada 4 gitu ya di dalam di ruangannya, di dalam kapal selam, bodi kapal selam itu ada semacam seperti plakat di dindingnya yang bertuliskan kapal selam ini dibeli dengan dari uang rakyat nilai 4,5 triliun gitu. Jadi personel TNI Angkatan Laut itu harus menjaga sebaik-baiknya. Nah, sebenarnya doktrin menjaga sebaik-baiknya itu sudah ditekankan sangat mendalam ke personil TNI Angkatan Laut. Tapi masalahnya kan kalau persoalan jumlah masih sangat-sangat kurang. Nah, tentunya kita berharap kalau misalkan melengkapinya secara langsung tidak mungkin. Tapi permajaan, penambahan secara berkala harus mulai diprioritaskan oleh Kementerian Pertahanan, dan sepakat dengan Mas Elvan tadi gitu kan, kemarin juga Kementerian Pertahanan membeli beberapa pesawat, tapi ya itu lagi-lagi itu pesawatnya bekas. Jadi harus benar-benar ditimbang apakah mana yang lebih efisien, apakah kita membeli pesawat bekas atau alutsista bekas atau alutsista baru. Kalau banyak orang pasti berpikir secara awam gitu ya, kita secara awam ya pasti beli baru lah, garansinya masih ada, perawatannya lebih masih baru, jadi perawatannya pasti lebih murah dibanding merawat peralatan bekas. Reinhard. Baik, Mas Revo, tadi juga kita dengar Mas Prabowo, maksud saya Pak Prabowo begitu ya, ini sudah menjanjikan bahwa akan ada 2-3 minggu modernisasi atau upaya untuk peremajaan alutsista yang kemudian informasinya nanti akan dibuat seperti master plan pertahanan Indonesia yang akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Nah, seperti apa ini kemudian kita perlu mengawal master plan ini, dan janji bahwa 2-3 minggu ini akan segera kemudian ada evaluasi dan juga modernisasi terhadap alutsista kita. Mungkin Mas Revo terlebih dahulu. Iya, tentunya kita akan terus mengawal, karena ini pertama ini persoalan kedaulatan. Jadi pembelian modernisasi alutsista ini sangat berkaitan dengan kedaulatan kita. Kita ini kan ikan-ikan kita aja banyak dicuri gitu ya oleh nelayan-nelayan asing. Artinya penjagaan juga perlu gitu. Kemudian kita juga harus menghitung bahwa kalau misalkan Indonesia ini diserang, kita mampu bertahan berapa lama. Kalau misalkan pesawat tempur dari negara asing itu datang ke kita mampu bertahan berapa lama. Di situ kan saya yakin sebenarnya Kementerian Pertahanan sudah punya hitung-hitungannya secara pasti. Nah, persoalannya kemudian anggarannya. Tentunya anggaran besar, yang sangat besar kan membeli alutsista ini. Jadi potensi kebocoran harus kita jaga. Oleh karena itu dalam setiap pembelian, pelibatan badan-badan audit dan pengawasan seperti BPK, kemudian KPK, PPATK, dan semua lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pengawasan keuangan sangat mutlak diperlukan, sehingga bocornya itu
diminimalisir gitu bocornya anggaran Reinhardt. Jangan sampai justru ada markup kembali yang kemudian sering kita dengar soal itu. Mas Elvan, seperti apa 2-3 minggu yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan? Saya kira tidak ada oposisi, tidak ada koalisi. Kalau urusan NKRI harga mati, semua ini suara-suara dari DPR juga sepakat untuk modernisasi alutsista. Mestinya yang sudah disampaikan Pak Prabowo itu bisa segera dikejar gitu. Kalau perlu rapat dengan DPR, walaupun reses dari DPR, mestinya kalau urusan NKRI juga harus bisa aktif, ya kan, untuk mengejar ini agar cepat dieksekusi. Tapi catatannya adalah pada tahun 2010 sampai 2014 lalu sempat ada kasus terkait pengadaan alutsista ya, dan ini yang tadi disampaikan Mas Revo juga jangan sampai terulang lagi. Jadi memang harus diawasi dengan ketat pengadaannya karena memang nggak ada orang yang tahu harga alutsista, Reinhardt. Jadi memang harus betul-betul diawasi dan tujuan peremajaan modernisasi alutsista ini harus benar-benar untuk NKRI. Itu jangan sampai nanti kemudian menguntungkan pribadi-pribadi yang lain. Saya kira itu, dan kalau komitmen negara ini memang NKRI harga mati dan kedaulatan harus dijaga, maka saya kira berapapun anggarannya mesti disiapkan. Bagaimana caranya, itu adalah kepiawaian para pemimpin negeri ini untuk mengatur anggaran. Tentu situasi tidak mudah, mengingat kita juga sedang pandemi, Reinhardt. Jadi itu saya kira perlu diatur bagaimana master plan-nya yang rapi, bagaimana tahapan-tahapannya. Jadi jangan juga kemudian terburu-buru. Mengingat anggaran kita juga cukup banyak di tengah pandemi, ini sebuah momentum bagus untuk melakukan peremajaan. Bukan berarti semuanya harus dilakukan saat ini juga. Tapi ini adalah awal yang baik untuk memulai menata semuanya dengan sangat rapi, sehingga ke depan kita akan bisa menjaga kedaulatan dengan alutsista yang lebih modern, Reinhardt. Baik, mari kita berharap insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini, Mas Revo dan juga Mas Elvan, menjadi insiden kapal selam tenggelam pertama dan terakhir di Indonesia dan juga kecelakaan alutsista yang terakhir. Setidaknya kita berharap demikian dan kita berdoa yang terbaik sekali lagi tentu untuk keluarga dan juga untuk para awak kapal yang sudah dinyatakan gugur oleh Panglima TNI. Terima kasih banyak Mas Revo dan juga Mas Elvan sudah bergabung dan juga berbagi perspektif di Editorial View pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Reinhardt. Mulai hari ini 25 April 2021, Indonesia resmi melarang masuk warga negara asing dari India. Newscast akan segera kembali.